Shalom semua. Sekali lagi shalom. Belajar firman Tuhan. Kita aja kita baca Roma 15. Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 4 sampai 13. Sudah? Oke. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Roma pasal 15 ayat 4 sampai 13. Langsung ke ayatnya ya, ayat 4, sebab segala sesuatu. 1 2 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penguburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan memberikan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkat Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Oke. Sekali lagi, shalom. Yang ada damai di hatinya boleh beri salam kepada teman yang lain. Kalau tidak ada damai, jangan kasih salam. Kalau kamu kasih salam, berarti kamu punya damai di hati. Oke, semua punya damai di hati. Siapa yang punya musuh? Ada sini yang punya musuh? Ada apa? Yang tidak punya musuh boleh angkat tangan. Oke, boleh tepuk tangan di atas kepala. Ya. Tepuk tangan di atas kepala. Oke, turun tangan. Siapa yang ketika lagi duduk sekarang dia sadar bahwa ada orang yang memusuhi dia, ada orang yang membenci dia? Ada? Boleh angkat tangan. Kamu tidak benci dia, tapi dia benci kamu. Ada apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Yang tidak tahu kalau ada orang yang benci dia boleh tepuk tangan sekali. Oke. Yang kamu tidak tahu bahwa ada orang yang benci kamu, tapi menurut kamu ada orang yang benci kamu. Kamu tidak tahu, tapi kamu rasa kayaknya ada yang benci kamu. Ada? Ada. Ada ya. Kamu tidak tahu bahwa tidak yakin, tidak sadar bahwa ada yang benci, tapi kamu rasa-rasa kayaknya ada yang benci. Nah, itulah dunia kita ya. Dunia kita ini tidak sejahat yang kamu kira, tapi tidak sebaik yang kamu kira. Ya, itulah dunia. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa, dan dunia penuh dengan kejahatan. Siapa yang sering rajin-rajin di Instagram, TikTok, YouTube, FB atau apapun? Siapa yang sering apa tuh? Apa dia bilang itu? Scroll lah.
Coba yang sering scroll di TikTok, FB, apapun lah itu, IG, segala macam. Oke, tepuk tangan. Sepanjang kamu scroll, baik FB, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, apapun juga yang kamu bisa sebut, berapa banyak kabar yang kamu dengar? Lebih banyak kabar baik atau kabar buruk? Ya, kabar buruk. Kalau kamu lebih banyak mendengar, membaca, melihat kabar buruk, lalu kemarin kamu ketemu dengan orang baik lebih banyak, kamu harus bersyukur atau tidak? Bersyukur ya. Oke. Sekarang saya, ya beta dengan kalian semua ini orang baik atau orang jahat? Ya, siapa bilang kamu baik? Kita sendiri. Kamu sendiri bilang kamu baik. Ya. Oke, beta ganti pertanyaan. Kita ini orang berdosa atau orang tidak berdosa? Kenapa kita orang berdosa? Dari kamu bangun tidur tadi sampai kamu datang duduk di sini, berapa banyak dosa yang kamu sudah lakukan? Banyak. Dosa apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai sekarang kamu duduk di sini? Ya? Apa coba? Coba sebut satu apa? Ya? Makan tidak berdoa. Oh, bangun tidak berdoa. Selain bangun tidak berdoa apa lagi? Ya? Marah-marah, marah dengan siapa? Kakak. Kenapa? Karena kakak tidak kasih bangun atau kakak makan kasih habis nasi di rumah. Ya, kita orang berdosa. Kalau orang berdosa, yang dia lakukan itu baik atau jahat? Ya? Jahat ya. Kalau kita orang berdosa, yang kita lakukan itu jahat, maka kita akan menghasilkan damai atau tidak damai. Ya? Damai yang kita hasilkan atau yang tidak damai kalau orang berdosa buat jahat. Dua gambaran situasi, lalu beta minta kalian tebak mana yang menggambarkan damai dan mana yang tidak menggambarkan damai. Ya, beta kasih dua situasi. Situasi yang pertama, ada satu gambar itu coba kamu bayangkan ya, gambar laut yang tenang. Sudah bayangkan laut yang tenang? Coba bayangkan laut yang tenang, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada gelombang, lalu padang rumput yang tenang, rumput tidak bergoyang. Itu gambar yang pertama. Sudah bisa dibayangkan? Simpan di pikiran, oke, save. Lalu gambar yang kedua. Gambar yang kedua, lautan bergelora, berombak, bergelombang. Rumput-rumput di padang itu bergoyang kencang sekali. Lalu ada satu burung kecil bersembunyi di balik batu karang di pinggir pantai. Dia sembunyi dalam batu karang pinggir pantai dan dia tenang di situ. Pertanyaannya beta, yang menggambarkan damai, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Yang gambar yang pertama angkat tangan kiri. Yang setuju gambar damai itu gambar yang pertama. Ada? Oke, satu orang. Yang setuju damai itu gambar yang kedua. Kenapa Blessing setuju gambar yang pertama itu gambar yang damai? Apa gambar tentang damai? Karena tenang. Oke, tidak ada angin, tidak ada ombak gitu ya. Oke. Yang setuju gambar kedua tadi ada banyak yang angkat tangan, boleh kasih pendapatnya? Yang dari sini tadi apa? Tidak apa-apa belajar beri pendapat. Boleh suara agak kencang, ini mic tidak sampai. Kamu saja situ, suara keras biar yang lain dengar. Saya gambar kedua, gambar yang sangat damai karena ada seekor burung yang bersembunyi ya, dalam batu karang ya. Meskipun di sekitarnya ada ombak gitu ya, angin. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kedua teman kita. Ya. Ini bukan tes pintar atau bodoh ya, tidak ada. Ini pendapat kamu dan kami hargai pendapatmu. Nah, sebentar kita akan beri sedikit renungan dari bacaan kita berkaitan dengan juga berkaitan dengan gambar tadi. Lalu kita akan simpulkan sebenarnya damai itu apa. Gitu ya. Nah, kalau kamus bahasa Indonesia, kamu pernah baca tidak apa arti damai menurut kamus bahasa Indonesia? Atau di sekolah pernah diajar apa itu damai? Atau menurut kamu sendiri damai itu apa sebenarnya? Damai itu seperti apa? Ya? Tenang. Oke, lalu damai, ya, selain tenang apa lagi?
Kamu semua mau hidup damai atau hidup tidak damai? Tapi itu sekali lagi, itu fakta bahwa tadi kan saya bilang kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penuh kejahatan, sehingga sepertinya mustahil ada damai. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, betul kan? Misalnya kamu di rumah, orang tua tukang bapak tukang bamaki, mama tukang bamaki, bapak dan mama tiap hari bakalain. Kamu adik, kamu punya kakak tiap hari bakalain, minum mabuk, mencuri. Menurut kamu bisa hidup damai di keluarga seperti itu atau tidak? Kenapa tidak bisa? Buat apa? Lari dari rumah? Tinggal di kos? Tidak punya uang bayar kos. Tinggal di jalan? Tidak bisa. Lalu kamu bikin apa? Mau tinggal di mana? Tetap tinggal di rumah. Tapi tidak ada damai di rumah. Kamu bikin apa? Kamu buat apa di rumah itu? Tiap hari yang kamu lihat bapak dan mama berkelahi. Tiap hari kamu dipukul oleh kamu punya kakak, dia pulang tiap hari mabuk. Kamu bikin apa? Berdoa supaya ada damai? Ya? Itu gambaran rumah kita di bumi ini penuh dengan kejahatan. Makanya kalau kamu ikuti berita yang tadi kamu scroll di medsos segala macam kejahatan ada di situ. Tapi, nah ini kabar baiknya. Kabar baiknya ya. Saya mulai kasih tahu kabar baiknya. Kata damai dalam bahasa, kalau Indonesia mengartikan kamus bahasa Indonesia mengartikan damai itu suasana tenang, tidak ada perang, tidak ada kejahatan, semua aman-aman saja. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Kalau menurut bahasa Ibrani, tadi kan MC waktu awal dibilang apa? Shalom. Tadi juga Beta bilang apa? Shalom. Shalom itu bahasa apa? Itu nama dari siapa? Shalom. Benar. Apa arti shalom? Damai sejahtera. Shalom artinya damai sejahtera, itu punya arti bukan saja ya, bukan saja tidak ada perang, bukan. Meskipun ada peperangan, tetap damai di hati. Itu shalom. Shalom artinya utuh, lengkap, tidak kekurangan. Pertama-tama dalam batin, dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran. Yang kedua lingkungan di sekitar. Itu artinya shalom. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca. Yohanes 14 ayat 27. Ya, yang sudah temukan baca sama-sama 1 2 3. Amin. Itu kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia datang ya. Sekarang ini kan kita masuk masa Advent ya. Jadi kalian ikuti Beta punya penjelasan baik-baik supaya kamu paham. Awalnya yang tadi Beta bilang dalam Kejadian 2 ada damai sejahtera, ada relasi antara Allah dengan manusia. Ketika relasi Allah dengan manusia ini terputus, maka yang tinggal adalah kejahatan di bumi ini. Makanya setelah pasal 2, Kejadian pasal 3 itu manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia memutuskan hubungannya dengan Allah. Jadi Allah usir dia keluar dari Taman Eden. Di situ hanya ada kejahatan, kekacauan, dosa di mana-mana. Jadi relasi Allah dengan manusia terputus. Karena Allah itu sumber pengharapan. Tadi kalau kamu baca dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 tadi yang kamu baca ayat 13 dia bilang semoga Allah sumber pengharapan dan damai sejahtera. Allah itu sumber pengharapan dan damai sejahtera. Jadi tanpa hidupmu tanpa Allah, kamu akan penuh dengan kejahatan. Tadi Beta tanya bagaimana kamu bisa hidup di tengah-tengah keluarga yang papa mama bamaki bakalai tiap hari, kamu punya kakak mabuk dan pukul kamu tiap hari, mustahil kamu rasakan damai sejahtera. Ya memang mustahil. Tapi kalau kamu ada di dalam Allah, maka dalam hatimu ada damai sejahtera sehingga kamu bisa mengampuni mereka dan kamu diberikan kreativitas bagaimana hidup tenang di situ. Itu hanya Allah yang bisa berikan karena Allah itu sumber pengharapan dan damai sejahtera. Nah, ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah apa? Sekarang ini kan kita masuk masa Advent yang kedua, minggu Advent yang kedua. 2 minggu lagi kita merayakan Natal. Natal itu kita merayakan Allah membawa damai sejahtera ke bumi. Makanya nyanyian malaikat di padang Efrata menurut Lukas pasal berapa? Pasal 2, betul ya? Ayat 14 ya kalau tidak salah. Di situ dia dibilang apa? Kemuliaan bagi
Allah di tempat yang maha tinggi dan apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sehingga walaupun bumi ini penuh dengan kejahatan, orang jahat di mana-mana, kamu dan saya tetap bisa hidup damai sejahtera. Dan dalam Matius 5 ayat 9 Yesus katakan begini. Matius 5 ayat 9 dalam khotbah di bukit Yesus katakan, berbahagialah mereka yang apa? Membawa damai, peacemaker, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi di tengah-tengah dunia yang jahat, meskipun orang benci kamu, meskipun orang memusuhi kamu, dan kamu merasa saya tidak buat salah, kenapa dibenci saya? Gitu. Kamu tetap bisa mengampuni dia. Kenapa? Karena dalam hatimu ada damai sejahtera. Nah, berarti sekarang persoalannya adalah bagaimana hati saya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom. Ini kabar baiknya. Coba kamu baca Yesaya 9, ayat 5. Baca yang ayat 5. Ya, penasihat ajaib, Wonderful Counselor, Bapa yang perkasa, El Gibor. Lalu Raja Damai, Shar Shalom, bahasa Ibraninya Shar Shalom, Pangeran Damai, Raja Damai. Yesus Kristus disebut Raja Damai. Dia datang membawa damai sejahtera di bumi. Makanya nyanyian malaikat di padang Efrata adalah kemuliaan apa? Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Kenapa? Karena Raja Damai itu turun ke bumi. Kamu tahu lagu kesukaan bagi dunia? Kesukaan atau hai dunia gembiralah. Bahasa Inggrisnya joy to the world, kamu tahu? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Lagu itu dimulai dengan joy itu ada di mana? Lagu itu unik. Kalau kalian yang suka musik, saya jelaskan buat kamu mengerti. Lagu itu nadanya gini. Do tinggi, do si la sol fa mi re do. Do tinggi, do rendah. Kenapa do tinggi? Karena joy itu ada di atas. Joy to the world. World ada di bawah. Betul ya? Joy sukacita di sorga, world dunia di bawah. Makanya do si la sol, joy to the world, the Lord fa mi re do. Fa lebih tinggi dari do kan? Fa mi re do, the Lord is come. Joy di atas turun ke bumi, the Lord yang di atas come turun ke bumi. Let earth itu bumi, receive terima her King, rajanya di atas. Jadi itulah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi. Jadi Allah yang maha besar di langit, di sorga turun ke bumi, biarlah bumi ini menerima rajanya yang ada di atas. Nah, damai sejahtera. Nah, sekarang perhatikan ya. Simbol salib kan begini kan, ketika manusia berdosa. Makanya Tuhan usir manusia keluar dari Taman Eden. Betul ya? Kalau kamu baca di Kejadian pasal 3, Tuhan usir manusia keluar Taman Eden, lalu Tuhan perintahkan kerubim, malaikat-malaikat bersayap yang dengan pegang pedang, jaga di pintu masuk ke Taman Eden, supaya manusia jangan kembali ke Taman Eden. Tidak ada damai sejahtera di bumi, karena manusia memilih untuk berbuat dosa. Jadi kalau kamu memilih berbuat dosa, hidupmu pasti tidak akan damai, tidak akan tenang. Hatimu itu tidak akan bertenang, kamu gelisah setiap hari. Tapi kalau kamu menerima Kristus, Raja Damai, maka walaupun di sekitar kamu itu membuat kamu tidak tenang, tapi kamu tetap damai. Kamu tetap bisa mengampuni, kamu tetap bisa hidup tenang. Kalau dalam hatimu ada damai sejahtera. Nah, sekarang kita sampaikan kabar baik melalui salib. Salib sekali lagi ya, salib itu yang Yesus disalib dengan seperti tambah, cross begini ya. Ini kamu pernah tahu tentang grafik Cartesius? Tahu? Yang X dan Y. Kalau X itu sumbu apa? Y itu sumbu apa? Vertikal. Betul ya? X itu sumbu horizontal. Nah, vertikal ini berarti hubungan Allah dengan manusia. Vertikal, Allah dengan manusia didamaikan. Lalu horizontal ini adalah hubungan sesama manusia didamaikan. Jadi ketika Kristus mati tersalib,
Dia mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Jadi ketika kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu, dalam hatimu Tuhan akan katakan, Yesus katakan seperti Yohanes 15 ayat 27 tadi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Kamu akan hidup dalam damai. Nah, karena kamu punya hati sudah damai sejahtera, kamu akan horizontal, berdamai dengan sesamamu. Jadi tanda bukti bahwa kamu hidup damai sejahtera adalah kamu akan hidup damai dengan orang lain. Orang tampelin kamu tidak akan balas. Kenapa? Bukan karena kita tidak bisa balas. Ya. Tapi kamu bilang begini, kamu tampelin saya bisa balas kamu. Tapi kenapa saya tidak mau balas kamu? Karena Tuhan saya ajar jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan saya ajar begini, kasihilah orang yang membenci kamu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Makanya saya tidak balas. Bukan saya tidak bisa balas kamu. Pastikan dalam dirimu Yesus ada di hatimu atau tidak. Yesus sudah lahir di hatimu atau tidak. Ya, kita mau merayakan Natal, Yesus sebenarnya ada di hati saya atau tidak. Saya sudah dilahirkan kembali atau tidak. Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 3, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kamu tidak akan ada damai. Kamu tahu cerita penjahat yang disalib bersama dengan Kristus? Yesus kan disalib di antara dua penjahat. Penjahat yang satu bilang apa? Kalau engkau Mesias, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Betul kan? Tapi penjahat yang satu bilang apa? Yang kamu omong itu tidak masuk akal, kamu gila. Kira-kira dia bilang begitu. Dia bilang kita berdua disalibkan karena memang kita berdua bersalah. Tapi orang ini tidak ada salahnya. Lalu dia bilang pada Yesus apa? Kalau bahasa Indonesia dia bilang begini, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Tapi terjemahan aslinya dia bilang begini sebenarnya. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaan. Lalu Yesus bilang apa? Pada hari ini juga kamu dengan aku sama-sama di Firdaus. Karena dia apa? Menerima Yesus. Dia bilang Yesus tidak bersalah. Saya yang bersalah. Tapi Yesus masuk dalam hati saya. Kalau engkau masuk ke kerajaanmu, ingat saya. Nah, waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, Tuhan pertama-tama dikutuk apa? Ular, betul kan? Dikutuk ular. Terkutuklah engkau karena perbuatanmu ini, dengan perutmu engkau akan merayap. Lalu yang kedua dia bilang kepada Hawa, susah payah karena engkau dengar ular, maka susah payahmu waktu melahirkan akan aku tambah berkali lipat. Lalu Tuhan bilang kepada Adam apa? Tuhan tidak kutuk Adam, tapi Tuhan bilang terkutuklah tanah ini karena engkau. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Kenapa tanah ini dikutuk tapi manusia susah? Karena manusia itu terbuat dari apa? Tanah. Bahasa Ibraninya Adamah. Adamah itu artinya tanah. Nah, karena manusia diambil dari tanah, maka namanya Adam. Adam. Karena diambil dari tanah. Nah, jadi tanah ini sudah terkutuk. Nah, karena dalam tubuh kita ada unsur tanah, dan unsur tanah itu juga sudah terkutuk, maka hidup kita makin susah, sakit sampai mati. Tapi kamu perhatikan, waktu Yesus disalib, darahnya tertumpah atau tidak? Tertumpah, betul ya? Tumpahnya ke bawah atau ke atas? Ya? Ke bawah. Jatuh ke mana? Ke tanah. Darah Yesus yang kudus itu menguduskan kembali tanah ini. Maka tanah ini sudah diberkati oleh Kristus. Tidak terkutuk lagi. Jadi barang siapa yang menjadi milik Kristus, hidupnya tidak di dalam kutukan lagi. Karena tanah itu sudah disucikan oleh darah Kristus. Nah, sekarang sekali lagi, sebelum kita menutup renungan ini, pastikan dalam dirimu ada Kristus atau tidak. Saya sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya atau belum? Ya. Karena kamu tidak bisa mengusahakan damai di dunia yang penuh kejahatan ini. Kamu sendiri berdosa, saya berdosa, semua orang berdosa. Kita berpotensi saling menyakiti dan saling membenci. Yang kedua, setelah itu, coba kamu pikirkan dalam 1 minggu ke depan, apa yang kamu mau lakukan supaya kamu bisa hidup damai dengan orang lain. Misalnya, kalau ada yang maki saya tidak mau maki dia lagi. Bukan karena saya tidak bisa maki, saya punya mulut bisa maki juga. Tapi karena saya mau bawa damai. Bawa damai bagi sesama. Ya.
Ada yang pukul saya, ada yang fitnah saya, ada yang bully saya di medsos. Saya tidak akan balas. Karena saya mau hidup damai. Filipi 4 ayat 7 bilang begini. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, amin ya. Damai sejahtera Allah, yaitu damai yang dibawa oleh Tuhan Yesus, akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Ya. Jadi kalau damai sejahtera Allah ada memenuhi hati dan pikiranmu, mungkin hidup kita tetap susah, mungkin pulang tidak ada makan, mungkin pulang bapak mama marah, lu psikol minggu lama-lama, bikin apa saya di sana? Atau mungkin tengah jalan orang bilang, ini anak-anak suci semua naik ke surga bulat-bulat. Apapun mereka ngomong tidak akan membuat kita, mungkin kita tersinggung, tapi kita tidak akan balas. Kenapa? Karena damai itu membuat kita, ya, biar dia omong. Mungkin dia lagi mau menyanyi lagu baru, biar dia menyanyi. Ya. Kita tidak akan balas begitu, karena kita mau membawa damai. Saya mau hidup damai dengan orang lain. Roma 12 dia bilang begini, sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kita berdoa kepala dan semua senang dari Tuhan. Pertama-tama kita mau mengajak kalian anak-anak. Yang pertama, bagi kalian yang belum pernah berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, sekali lagi bagi kalian anak-anak remaja yang belum pernah berdoa membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, boleh kamu taruh tangan-tanganmu di dada. Sekali lagi bagi kamu yang belum pernah berdoa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dan setelah kamu mendengarkan renungan tadi bahwa kamu butuh Yesus sebagai orang berdosa, bahwa hanya Yesus yang bisa membawa damai sejahtera ke dalam hatimu, dan kamu mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, taruh tangan-tanganmu di dada dan ikut kata-kata saya. Ikut kita punya kata-kata. Katakan dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan, karena kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Dia penasihat dan ajaib. Boleh kita berkata, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Hari ini, saat ini, saya buka hati saya hanya bagi Engkau. Masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Roh Kudus, tolong saya untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih karena telah mengangkat saya menjadi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk hari ini kami telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman itu diberitakan sebagaimana seharusnya, supaya hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Kalau kami semua untuk hidup dalam firman-Mu dan firman-Mu menghidupi kami. Dan khusus bagi anak-anak ini yang telah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, Engkau mengenal mereka sangat bersalah pada Engkau ini, jadikan mereka Engkau yang menciptakan mereka, Engkau adalah yang mencipta mereka dan menebus serta memelihara mereka. Tolong pimpin hidup mereka supaya mereka bertumbuh dalam Kristus, berakar dalam Kristus dan dibangun dalam Kristus,
supaya Kristus dipermuliakan melalui buah-buah pertobatan dan kasih dan setiap hari. Namamu dipermuliakan. Bahkan semua kami yang ada di sini, Tuhan mengenal kami, karena itu kami serahkan hidup kami dalam tangan. Kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.